John, kamu kisahnya pengkhianat, tidak nasionalis, nyinyir. Mereka mempertanyakan keputusan saya. Ada juga yang menyebut bahwa uang sudah membutakan saya. Jadi meskipun dasarnya, sumbernya sama, rasa sayang dan cinta, tapi manifestasinya itu beda-beda. Setiap orang punya cara yang beda-beda. Gini John, soalnya perwakilan orang-orang kita di bidang yang kamu geluti di sini itu tidak banyak. Komentar pertama yang saya dapat, oh Indonesia ya, kasihan sekali ya negara itu ya, itu sarangnya korupsi dan teroris. Saya dalam hati tuh terbakar gitu, marah gitu waktu itu dalam hati. Gila, enak aja lu bilang kayak gitu. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channelnya My Bule Brule bersama saya John. Dan di video kali ini saya ingin sedikit follow up dengan video saya sebelumnya, di mana saya menceritakan kisah bagaimana saya bisa sampai ke Amerika, kuliah dan bekerja dan bertemu istri dan kemudian menikah dan membangun keluarga di sini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak teman-teman atas respon kalian yang sangat positif. Ada banyak sekali komentar yang belum sempat saya jawab satu persatu, tapi saya sangat senang, kami berdua sangat berterima kasih dan sangat bersyukur atas respon kalian yang sangat positif. Meski demikian, ada sekitar mungkin 3 atau 4 komentar yang menurut saya seperti nyinyir. Mereka mempertanyakan keputusan saya untuk tinggal, bahwa saya ini seperti pengkhianat, berkhianat kepada perusahaan yang mengirim saya. Tapi saya sebenarnya tidak mau terlalu ambil pusing. Cuman ketika saya ngobrol soal ini dengan Kate mengusulkan sebaiknya kamu coba menjelaskan sedikit untuk setidaknya supaya mereka tidak salah pikir. Tapi nggak apa-apa kalau memang sudah mereka beropini seperti itu, sah-sah saja. Jadi sebagaimana yang sudah kalian ketahui, saya kesini itu lewat program beasiswa dari perusahaan tempat saya bekerja di Indonesia. Ketika saya selesai kuliah tahun 2016 itu, saya memilih untuk tidak pulang ke Indonesia dan membayar ganti rugi karena memang ada kontraknya. Saya harus pulang bekerja di perusahaan tersebut selama 5 tahun, atau saya bisa putusin kontraknya dan membayar ganti rugi penalti yang jumlahnya tidak sedikit. Saya sangat suka sebenarnya perusahaan di Indonesia, tempat kerja saya dulu. Saya sangat suka perusahaan itu, dan untuk bidang teknologi teman-teman, perusahaan itu sangat up to date karena setiap ada teknologi baru itu kami punya kesempatan untuk mencicipinya terlebih dahulu atau mengadopsinya terlebih dahulu sebelum perusahaan-perusahaan yang lain biasanya gitu. Lalu saya pikir mereka juga kompensasinya bagus, dan juga teman-teman, perusahaan tempat saya bekerja di Indonesia itu saya banyak diberkati melalui mereka juga, karena melalui perusahaan ini saya bisa menabung dan juga membeli sebuah rumah di Surabaya. Waktu itu sekitar 5 tahun sebelumnya, sebelum saya berangkat itu saya beli hanya untuk investasi. Tidak sempat saya tinggali karena kondisinya memang tidak layak tinggal waktu saya beli. Saya berpikir kalau mungkin saya akan berkarir di Indonesia, saya sepertinya tidak akan pindah ke perusahaan yang lain, karena ini sudah cukup nyaman untuk level Indonesia. Tapi waktu itu saya juga melihat kesempatan yang ada di depan saya itu adalah kesempatan untuk berkarir di perusahaan yang skalanya global, yang punya dampak lebih luas. Waktu itu pikiran saya seperti itu. Jadi saya ingin membuktikan diri saya apakah saya bisa berkompetisi dengan tenaga kerja dari negara yang lain. Itu saja yang ada di pikiran saya, dan ini kesempatan yang nggak akan datang 2 kali menurut saya dalam hidup saya. Karena pertama, kerja di Amerika itu kan izinnya tidak mudah untuk bisa datang ke sini. Kalian bisa mungkin lewat green card atau ada lottery green card bisa juga untuk datang. Tapi lewat izin visa yang lain mungkin prosesnya tidak mudah. Lalu saya waktu itu karena saya kuliah di sini, saya bisa mengklaim apa yang namanya OPT atau Optional Practical Training, yang pada dasarnya itu seperti izin untuk kerja praktek 1 tahun untuk saya. Tapi karena jurusan saya itu STEM, masuk dalam STEM, itu saya bisa dapat tambahan 2 tahun, jadi 3 tahun. Kalau misalnya teman-teman saya harus pulang dulu ke Indonesia dan balik lagi ke sini, itu saya tidak akan bisa lagi mengklaim jatah kerja praktek saya, izin kerja praktek itu ke pemerintah Amerika.
Karena kalau sudah keluar berarti masuk lagi sudah beda gitu, urusannya beda, tidak bisa. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi yang di pikiran saya, wah, 3 tahun itu lumayan untuk bisa mendapatkan pengalaman di sini. Itu hanya itu di pikiran saya. Saya berani mengambil risiko itu karena waktu itu juga saya masih belum berkeluarga. Saya tidak ada tanggungan apa-apa. Jadi saya pikir kalaupun nanti saya susah di sini, saya siap jalani itu sendiri. Atau mungkin kalau saya gagal, ya sudah, itu kan saya sendiri gitu. Dan ketika saya punya pengalaman itu di dalam resume kerja saya, nilai jual saya akan semakin tinggi. Itu waktu itu yang ada di pikiran saya. Karena kita biasanya kan harus membuktikan diri di lapangan yang lebih luas kan. Kadang-kadang memang kita harus keluar dari zona nyaman. Saya waktu itu juga memang keluar dari zona nyaman saya gitu, dengan risiko-risiko yang ada. Ada juga yang menyebut bahwa uang sudah membutakan saya. Kenyataannya itu malah waktu itu saya secara finansial tuh riset. Kalau mereka bilang saya berkhianat, saya membayar penalti, saya tidak kabur, teman-teman. Saya membayar apa yang harus saya bayar. Saya bersyukur untuk perusahaan di Indonesia karena ini, teman-teman. Perusahaan ini juga yang memampukan saya untuk menabung dan membeli sebuah rumah di Surabaya. Namun ketika saya harus pulang, kan saya harus mulai mencoba, bagaimana mau bayar penalti ini. Salah satunya saya harus merelakan rumah itu dijual. Kemudian juga coba mengatur sedemikian rupa supaya saya bisa membayar penalti yang jumlahnya tidak sedikit, teman-teman. Karena yang dari jual rumah itu saja tidak cukup, teman-teman, untuk membayar penalti. Dan saya pikir saya ingin sekali membayar penalti supaya tidak ada beban, supaya saya plong gitu, teman-teman. Saya tidak ada beban moral, tidak ada beban psikologis. Dan perusahaan itu juga waktu itu meminta saya untuk mempertimbangkan keputusan saya. Saya sangat bersyukur, manajemennya sangat baik sekali, dan mereka bisa memahami keputusan saya, teman-teman. Itu yang sangat-sangat saya syukuri bahkan sampai sekarang gitu. Ada juga yang mempertanyakan gini, teman-teman, John, kamu kisahnya pengkhianat, tidak nasionalis. Nah, ini yang membuat saya berpikir, oke, sekarang kalau kita bicara soal nasionalisme itu, kita bicara suatu hal yang totally different. Oke, itu berbeda sekali. Tapi sebelum kita jauh ngebahas soal nasionalisme, saya ingin mengajak kita coba berpikir lewat cara pandang atau kerangka berpikir yang sedikit berbeda. Contohnya, saya mencintai istri saya, cara saya itu beda dengan cara kalian mencintai pasangan kalian. Cara saya mencintai anak saya atau orang tua saya itu beda dengan cara kalian mencintai anak dan orang tua kalian. Jadi meskipun dasarnya, sumbernya sama, rasa sayang dan cinta, tapi manifestasinya itu beda-beda. Setiap orang punya cara yang beda-beda. Tidak ada istilahnya, hanya ini satu-satunya cara universal atau absolut, bahwa ini cara mencintai yang benar. Saya rasa nggak ada. Dan saya rasa banyak dari kalian mungkin juga setuju kan. Jadi dengan saya tidak hadir secara fisik di Indonesia, itu apakah bisa disimpulkan bahwa saya tidak nasionalis? Saya ingin kira-kira menurut kalian seperti apa? Atau mungkin begini deh, teman-teman. Ketika kami diaspora yang ada di diaspora Indonesia yang ada di luar negeri dicap sebagai tidak nasionalis, saya tanya kenapa ada orang-orang itu mendukung sekali kalau misalnya ada atlet Indonesia yang bertanding di luar negeri, atau ada aktris, aktor Indonesia yang main film di luar negeri di Hollywood. Apakah mereka juga akan dicap yang sama, tidak nasional? Harusnya kamu pulang aja di Indonesia, kembangkan industri perfilman di Indonesia. Harusnya kamu pulang aja, kembangkan industri olahraga di Indonesia. Kemana-mana yang kita bawa, kita orang Indonesia gitu. Kemana-mana yang orang kenal kita orang dari Indonesia. Jadi identitas kita itu akan selalu terbawa sebagai orang Indonesia. Contohnya gini, teman-teman. Setelah saya di sini pun itu saya dalam berbagai interaksi sosial itu bertemu banyak macam orang, teman-teman. Ada orang yang pikirannya terbuka, ada orang yang juga mungkin agak sempit cara berpikirnya, atau mungkin terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Dalam satu interaksi sosial itu saya pernah bertemu dengan seseorang yang ketika saya bilang saya dari Indonesia, komentar pertama yang saya dapat, Indonesia ya, kasihan sekali ya negara itu ya, itu sarangnya korupsi dan teroris. Saya dalam hati tuh sepertinya terbakar gitu, marah gitu waktu itu dalam hati. Gila, enak aja lu bilang kayak gitu. Tapi
Saya berusaha untuk menenangkan diri sejenak sebelum menjawabnya, karena kan saya tidak mau gegabah juga menjawab itu. Mereka juga kadang-kadang mungkin sama lah. Kita juga kadang-kadang seperti itu. Kita membaca berita yang ada di media, mungkin jadi headline-nya aja kita baca, kita pikir oh kita sudah mengerti dan bisa cepat-cepat menyimpulkan sesuatu. Jadi mereka juga nggak baca atau nggak menyimak secara komprehensif sebelum menarik suatu kesimpulan. Momen-momen kecil seperti ini saya pakai untuk mencoba memberikan sedikit informasi yang berbeda langsung dari orang Indonesia. Jadi bukan hanya dari media yang mereka dengar. Dan juga banyak kolega-kolega saya yang mereka bilang, John, setelah kenal kamu, saya sekarang jadi lebih perhatikan kalau ada berita dari Indonesia. Biasanya saya nggak terlalu perhatikan karena saya tidak tahu siapa-siapa dari Indonesia. Tapi setelah kenal kamu ada berita apa, saya jadi dengerin. Dan mereka sering nanyain kalau misalnya ada berita bencana alam atau apa, saya sering sekali ditanyain, keluargamu nggak apa-apa ya? Gitu. Banyak sekali kolega saya yang sekarang jadi lebih perhatikan. Terus gini teman-teman, ada satu hal lagi. Saya di sini itu awal-awal tahun saya bekerja, itu saya main ke rumah salah satu orang Indonesia yang sudah lama menetap dan hidup di Amerika. Jadi beliau ini ngomong ke saya, John, beliau ini meskipun sudah lama menetap di sini, tapi sangat aktif dalam komunitas masyarakat Indonesia dan juga komunitas yang mempromosikan budaya Indonesia. Sangat aktif sekali. Lalu beliau itu ngomong ke saya gini, John, kalau bisa ya, jangan pulang dong gitu. Jangan pulang ya. Lalu saya bilang, oh, memangnya kenapa? Lalu beliau ini ngomong ke saya bahwa, gini John, soalnya perwakilan orang-orang kita di bidang yang kamu geluti di sini itu tidak banyak. Saya pikir juga ada benarnya juga, karena di perusahaan tempat saya bekerja, perusahaan ini levelnya global teman-teman. Hampir di banyak negara tuh ada. Tapi sangat sedikit, hampir tidak pernah saya ketemu orang dari Indonesia. Pernah satu kali saya ketemu waktu ada town hall, ada semacam pertemuan global di mana pemimpin perusahaan itu memberikan pidato dan lain-lain. Nah, saya lihat di daftar yang hadir online kan, itu ada salah satu nama yang sangat mencolok, itu nama dari Indonesia. Saya iseng-iseng coba email, apa kamu dari Indonesia ya gitu. Dia bilang, oh ini papa saya dari Indonesia, tapi saya lahir dan besar di sini. Saya bilang, oh oke, gitu, nggak apa-apa. Tapi setelah itu sudah tidak ada kontak-kontak lagi. Lalu tahun lalu itu saya ditugasi untuk membantu teman-teman di bagian support. Jadi kalau misalnya ada support case yang mereka perlu bantuan dari kita biasa ditugasi untuk membantu mereka. Nah, salah satu tiket yang saya tangani waktu itu adalah tiket untuk support case dari perusahaan di Indonesia dan perusahaan tempat saya bekerja dulu. Saat yang sama saya bilang, ternyata perusahaan saya itu juga pakai produk kita gitu, produk yang saya dan tim kembangkan. Jadi saya pikir, keren juga berarti ya gitu. Dan yang lebih menarik adalah orang yang menangani dari level support, yang menangani case ini, namanya sangat Indonesia juga gitu. Saya iseng-iseng, saya kontak, Bapak dari Indonesia ya? Loh kok bisa bahasa Indonesia gitu? Saya sering lihat namamu John di tiket, di sistem, saya sering lihat namamu, tapi saya nggak tahu kalau kamu dari Indonesia. Tapi ngomong-ngomong ternyata dia juga dari Indonesia, dari Jawa Timur. Lalu kita chatting sebentar, ngobrol-ngobrol, dan dia itu orang Indonesia tapi domisilinya di Australia. Nah hanya itu orang Indonesia doang yang saya temui di sini, di perusahaan ini. Jadi yang mau saya sampaikan bahwa sebenarnya teman-teman kadang-kadang ada bidang keahlian yang ketika kita datang dan pelajari di sini itu bisa langsung diaplikasikan di lingkungan kerja kita kalau kita pulang ke Indonesia. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memerlukan ekosistem yang lebih kuat untuk bisa memberikan dampak yang lebih nyata. Kalau kita dikotak-kotakan seperti, lu nggak pulang berarti lu tidak nasionalis. Itu menurut saya itu kesimpulan yang terlalu cepat diambil atau sangat dangkal pemikirannya. Dan kalau misalnya nih, ini contoh misalnya, kalau kita mau dilibatkan pun saya rasa banyak diaspora Indonesia di luar negeri yang mau terlibat dalam proyek untuk membangun negeri Indonesia. Pasti banyak yang mau gitu. Khususnya siapa yang nggak ingin
tanah air mereka tuh maju. Siapa yang tidak ingin tanah kelahiran mereka tuh maju? Saya mau sekali Kupang itu maju. Pasti mau gitu. Terlepas dari banyak kekurangan, saya pengen sekali Kupang itu maju atau Indonesia. Semoga ini bisa menjadi istilahnya sedikit bahan pemikiran. Mungkin bisa berpikir lebih bijak sebelum kita cepat-cepat menarik kesimpulan tentang keputusan seseorang. Sekali lagi teman-teman, kalau kalian sudah sering menonton channel kita, tapi belum subscribe, kami mohon teman-teman tekan tombol subscribe-nya ya, juga tekan tombol loncengnya itu untuk notifikasi kalau misalnya kami ada video-video yang baru, dan juga like videonya kalau kalian suka, dan tinggalkan komentar teman-teman. Di tiap video kami topiknya beda-beda. Kalau di video kali ini teman-teman, saya ingin mengajak kalian, coba kalian beritahu ke kita, menurut kalian nasionalisme yang sejati itu seperti apa? Tulis di bawah ya teman-teman. Untuk itu, sekali lagi terima kasih banyak dukungan kalian untuk channel kita. Dengan like, dengan subscribe itu kalian membantu algoritma YouTube untuk mengenalkan channel kita, video-video kita ke orang-orang lain, orang-orang yang belum pernah melihat channelnya kita. Kalian juga boleh sebarkan ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian. Kalau kalian ada yang merasa ada manfaatnya, silahkan, monggo teman-teman. Kami sangat berterima kasih untuk itu. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kalian semua sehat selalu. Jangan patah semangat untuk meraih mimpi-mimpi, bekerja keras meraih mimpi-mimpi, dan jangan lupa satu hal, yaitu berdoa juga yang tekun. Berdoa dan minta orang tua kalian mendoakan kalian juga. Karena restu dari orang tua itu sangat besar dampaknya untuk membuka pintu-pintu berkat bagi kalian. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video kita yang lain ya. Dadah.